Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Maharani. Saya di sini mau mewawancarai tentang penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan dampaknya terhadap bahasa Indonesia baku. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama. Saya Alda Indriani, saya umur 25 tahun. Saya di sini mau mewawancarai Teteh tentang hal tersebut. Apakah berkenan? Saya berkenan. Pertanyaan pertama ya. Baik. Menurut Teteh, mengapa bahasa gaul begitu populer di kalangan remaja? Menurut saya bahasa gaul itu merupakan bahasa yang sangat santai dan fleksibel ya. Jadi bahasa gaul itu bisa lebih mengekspresikan identitas dan juga lebih santai gitu. Ke pertanyaan nomor 2 ya. Iya. Apakah penggunaan bahasa gaul dapat mengancam keberadaan bahasa Indonesia baku? Secara tidak langsung tidak ya. Namun jika penggunaan bahasa gaul digunakan secara berlebihan, menurut saya bahasa gaul itu bisa mengalahkan atau melemahkan bahasa Indonesia yang baku. Itu menurut saya. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya Teh. Iya. Bagaimana cara menyeimbangkan antara penggunaan bahasa gaul dan bahasa baku? Cara menyeimbangkannya menurut saya itu menggunakan bahasa gaul secara konteks ya. Menggunakan bahasa gaul dalam acara informal atau acara tidak resmi itu lebih saya sarankan. Tapi kalau di acara formal lebih saya sarankan menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Ya. Apa dampak positif dan negatif dari bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari? Dampak positifnya itu bahasa gaul itu bisa dapat meningkatkan solidaritas dan pertemanan. Jadi bisa lebih akrab gitu kalau ngobrol. Terus membuat komunikasi lebih jadi terus bisa membuat komunikasi jadi lebih santai. Terus untuk dampak negatifnya menurut saya itu kalau kita menggunakan bahasa gaul dengan orang yang tidak memahami konteks itu bisa menyebabkan orang itu salah paham atau gimana gitu menurut saya. Ya benar, sama orang tua gitu lebih baik menggunakan bahasa baku, jangan bahasa gaul gitu. Itu yang terakhir nih Teh. Bagaimana pendapat Teteh tentang peran media sosial dalam menyebarkan bahasa gaul? Menurut saya tuh media sosial itu sangat besar ya, apalagi sekarang kan ada TikTok, Instagram dan lain-lainnya itu. Jadi dalam menyebarkan bahasa gaul itu sangat mudah gitu sekarang. Cuman ya harus dipahami lagi bahasa gaul yang seperti apa gitu. Jadi begitu ya menurut Teteh? Iya. Terima kasih Teteh sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Iya, sama-sama. Saya Dewi Sinta Maharani. Saya di sini mau mewawancarai tentang penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan dampaknya terhadap bahasa Indonesia baku. Saya akan mewawancarai Teteh ini yang bernama umurnya berapa tuh? Apakah Teteh bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Menurut Teteh, mengapa sih bahasa gaul begitu populer di kalangan remaja? Kalau menurut aku karena kan bahasa gaul itu yang pakai itu lebih santai, modern gitu kan, nunjukin identitas dirinya gitu. Jadinya kayaknya Identitas diri ya Teh, biar nggak terlalu baku gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah penggunaan bahasa gaul dapat mengancam keberadaan bahasa Indonesia baku? kalau aku mereka lebih menyampaikan aja ini mulai Sama orang tua gitu ya Teh. Pertanyaan ketiga ya. Bagaimana cara menyeimbangkan antara penggunaan bahasa gaul dan bahasa baku? Pertanyaan keempat ya.
Apa dampak positif dan negatif dari bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari? Kalau dampak positifnya, kalau negatifnya, kalau digunakan berlebihan, bisa membuat banyak kesulitan Ya, tahu tempat sama waktu gitu ya. Yang terakhir nih Teh, bagaimana pendapat Teteh tentang peran media sosial dalam menyebarkan bahasa gaul? Hmm. Jadi begitu ya Teh, menurut Teteh tentang pandangan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan dampaknya terhadap bahasa Indonesia baku. Terima kasih ya Teh sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Halo, saya Desinta Maharani. Saya akan mewawancarai mengenai hal penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan dampaknya terhadap bahasa Indonesia baku. Apakah Tetehnya berkenan? Sebelum itu, nama Teteh siapa? Saya dari Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Teh. Menurut Teteh, mengapa bahasa gaul begitu populer di kalangan remaja? Karena menurut saya bahasa gaul itu dianggap ekspresi hati dan aku sebaya. Selain itu, media sosial dan tren digital membuat bahasa gaul cepat menyebar dan jadi bagian dari remaja. Seperti itu ya. Ke pertanyaan kedua ya. Apakah penggunaan bahasa gaul dapat mengancam keberadaan bahasa Indonesia baku? Tidak sepenuhnya mengancam, tetapi jika digunakan secara terus-menerus dalam situasi pandemi, bahasa gaul bisa membuat kita bisa menggunakan bahasa Indonesia baku. Dan karena itu penting untuk memperhatikan konteks penggunaan. Baik. Ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menyeimbangkan antara penggunaan bahasa gaul dan bahasa baku? Menurut saya, caranya yaitu dengan menempatkan bahasa sesuai dengan konteks. Bahasa gaul menggunakan agar media sosial, sedangkan bahasa baku tetap harus digunakan dalam sempurna seperti sekolah atau tulisan resmi dan sadar diri dalam melatih berbahasa sama. Keempat pertanyaan. Apa dampak positif dan negatif dari bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari? Dampak positifnya, kita itu dapat mempermudah komunikasi antar supaya menemukan efektivitas bahasa dan membantu membaca lebih mengenai sendiri. Tapi negatifnya bisa menimbulkan kebiasaan yang malas, sebab yang bingung, membingungkan karena tetap mengambil istilah gaul juga berpotensi merusak bahasa jika tidak dibatasi. Baik. Pertanyaan terakhir nanti nomor 5. Bagaimana pendapat Teteh tentang peran media sosial dalam menyebarkan bahasa gaul? Media sosial menurut saya berperan besar karena menjadi sarana cepat untuk menyebarkan sebar seperti platform TikTok, Instagram, dan WhatsApp dapat membuat bahasa gaul yang mudah diikuti oleh orang remaja. Baik deh, segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai.